Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aries, ini adalah pembahasan untuk kita melihat ya bagaimana kira-kiranya keadaan relationship-nya kamu bersama dengan si dia untuk di bulan Mei 2026. Sebelum mari memulai seperti biasa ya, mari wajib ingetin kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Aries aja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari The Emperor di sini ya. Berikut ada energi dari Five of Swords. Oke. Berikutnya di situ ada energi dari Page of Wands. Kemudian di situ ada energi dari Eight of Swords ya, posisinya reverse di situ. Berikut ada energi dari The Star, kemudian ada energi dari The Magician reverse. Kemudian ada energi dari Five of Pentacles di sana, Ten of Cups, dan kemudian di situ ada energi dari Justice. Berikutnya di situ ada energi dari Four of Cups. Nah, jadi kalau Mari lihat begini, ini nampaknya memang masa-masa yang sudah melewati badainya, gitu ya, yang sudah mengalami masalah peliknya, gitu ya. Nah, jadi mungkin ya cocok juga lah ini kalau dikatakan kayak istilah habis gelap terbitlah terang. Nah gitu ya. Jadi di saat-saat bulan Mei terutama kamu dengan si dia sudah menemukan nyamannya menjalani hidup gitu ya. Tapi yang ianya nyamannya menjalani hidup ini tuh bukan hidup bersama ya, membangun sebuah hubungan yang sehat, hubungan yang harmonis gitu ya, rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Mari lihat bukan seperti itu loh ya, tetapi lebih kayak cenderung nafsi-nafsi di sini gitu loh. Jadi kamu kayak sudah dapat cari, sudah dapat menemukan, aku mengisi hidup hari-harinya aku seperti ini aja, seperti itu saja gitu ya. Nah, si dia juga demikian adanya gitu loh ya. Jadi ya namanya nafsi-nafsi ya, namanya sendiri-sendiri ya. Jadi yang kayak tentu saja bukan ada kepentingan bahwa dia harus aku pertimbangkan gitu ya. Aku harus bertanggung jawab kepada dia. Melihat prinsip-prinsip demikian nampaknya sudah tidak ada dalam dirinya kamu dan juga dalam diri si pasangannya kamu. Entahlah memang ya, mungkin beberapa di antara kalian sudah betul-betul dia di situ tuh berpisah. Lah ya namanya kalau orang sudah berpisah. Kan gitu ya, sudah turun status perceraiannya misalnya. Atau ya sudah bubar untuk sekian hari, sekian minggu, apa sekian bulan kamu dengan si dia gitu ya kan. Nah jadi ya bagaimana, ngapain lagi kan gitu ya, ngapain lagi kamu mikirin tentang dia gitu ya. Kamu menyesuaikan setiap langkahnya kamu, keputusan-keputusannya kamu, sikapnya kamu berdasarkan juga kenyamanan dirinya gitu ya kan di sana. Ya pokoknya di sini tuh yang kayak aku seneng, aku suka, aku nyaman, aku gembira, aku bahagia, aku rasa ini yang cocok untuk aku gitu ya. Nah, pakai prinsip-prinsip seperti itu lagi Mari nampak di sini ya. Nah, jadi yang kayak apaan sih? Aku itu tuh terikat, tidak bebas gara-gara dia gitu. Ya kan, emangnya dia siapa? Nah, beberapa sudah pakai omongan seperti itu ya. Emangnya dia siapa saat ini? Enggak ah, gitu. Mungkin kalau kalian itu tuh masih berumah tangga, statusnya itu tuh belum bercerai, alah dia itu tuh hanya di atas kertas aja. Dianya itu statusnya istri aku, suami aku. Nah gitu. Alah dia cuma bapak anak-anaknya aku, ibu anak-anaknya aku. Gitu. Jadi secara emosional memang juga kalian sudah putus di sini. Gitu ya. Putus. Jadi yang kayak aku gak cinta lagi sama dia. Omongan seperti itu nampaknya mudah meluncur keluar. Baik itu dari
bibirnya kamu ataupun dari bibir si pasangannya kamu. Nah, di sana ya. Jadi kalau dalam rumah ini kalian berdua, bisa ini tuh rumah tuh hening gitu loh. Rumah itu tuh diem gitu, senyap rumah itu, dingin rumah itu. Kan nggak ada interaksi yang hangat, mesra, sudah nggak ada di sini gitu loh. Atau ya bukannya hening tapi ribut gitu ya, berantem gitu loh. Ada aja yang kalian rasa pancingan dari si dia untuk bikin kamunya itu tuh bawel, cerewet, marah gitu ya di sana. Sama, dia juga demikian. Gitu loh. Kalau bagi kalian yang saat-saat sekarang ini ceritanya itu tuh katakan sudah pisah rumah gitu ya, atau mungkin pisah ranjang ya, satu di kamar mana, yang satu di ruangan mana gitu ya. Nah, situasi yang seperti ini masih akan terus berkelanjutan. Gitu loh. Jadi perbaikan pada hubungan nampaknya Mari belum terlaksana, belum terjadi untuk di bulan Mei 2026. Gitu loh. Ya. Dan bisa-bisa makin dingin. Gitu loh. Katakan misalnya sebelum di bulan Mei kamu itu tuh dengan dia sudah ndak bicara ya, sudah ndak ada interaksi yang baiknya gitu ya. Wah, nanti masuk bulan Mei makin parah gitu loh. Ya, makin parah di situ. Nah, tapi kayaknya kalian, baik kamu baik dia, kayak nggak ada merasa masalah ya keadaannya kalian seperti ini gitu loh. Makanya tidak ada inisiatif. Kalau misalnya aduh ini tuh masalah nih, ini tuh nggak boleh kayak gini nih, ya kemungkinan besar kamu dengan dia atau siapapun itu yang ngeh bahwa ini adalah masalah yang harus diselesaikan, tentu akan mencari ya solusinya, mencari jalan keluarnya gitu. Tapi ya di sini tuh bisa sudah sama-sama masa bodoh gitu lah. Ya, sudah kayak sama-sama tidak meletakkan kepedulian kepada hubungan ini. Gitu. Ya. Jadi kayak dua orang asing lah modelnya kalian di sini. Makanya karena ini adalah dua orang asing, mau ngecuekin habis-habisan, mau ngamuknya itu ngamuk marah-marah ngeri gitu ya di sana. Coba kalau ada di situ tuh masih ada bonding emosionalnya kan, aduh kesian nanti tak marahin panjang lebar, nanti tak maki-maki, atau maaf nih mana tahu ada kekerasan dalam rumah tangga di sini. Wah, kalau ada situ, kalau masih ada di situ tuh emosional kepada pasangan ya, tentu aduh nggak tega lah gitu, nggak tega untuk mukul misalnya gitu ya. Tapi di sini karena udah putus nih sampul hatinya kamu yang selama ini tuh terikat dengan dirinya, jadi ya bisa aja gitu ya melakukan hal-hal yang ini maaf bahasanya Maria, hal-hal buruk di situlah di sana ya. Apalagi kalau kalian lagi berantem gitu ya, woi berantemnya itu tuh cukup ngeri nih. Mari lihat ya, bisa baku perang kata-kata gitu ya, berbalas pantun kalian berdua di situ ya kan. Nah, dan yang ianya kayak terutama bagi dirimu ya, kamu di situ tuh kalau dia pun punya inisiatif untuk meminta maaf misalnya ya, atau dia berinisiatif untuk mendahulukan agar terjadinya perbaikan dalam hubungan kalian. Mari lihat untuk di bulan Mei nampaknya kamu kurang interest ya. Nampaknya kamu di situ tuh kurang tertarik. Jadi ada kemungkinan besar kamu tidak akan menyambut ya itikat dari si dia apabila mau kembali baik-baikan sama kamu, rujuk sama kamu gitu ya. Nah, ada kemungkinan besarnya kamu pilih untuk kamu tolak ketimbang kamu pertimbangkan dulu kah atau kamu terima. Nah, seperti itu. Mari lihat ya. Jadi kayak nampaknya memang kamu sudah keluar, kira-kira begitu ya. Kamu sudah keluar dari urusan relationship ini.
di situ ya. Jadi keluarnya kamu ini tuh boleh, ini tuh bukan baru bulan Mei nanti kamu keluar dari hubungan ini. Kamu nggak pikirin lagi hubungan ini, kamu nggak me kamu ya kamu tidak peduli lagi dalam hubungan ini. Nampak-nampaknya bukan baru hanya di bulan Mei, dari beberapa minggu yang lalu. Ini terutama dari sudah beberapa minggu yang lalu kamu sudah seperti ini sikapnya. Dan ya sikap itu tuh berlanjut hingga paling tidaknya ya akhir bulan Mei 2026 ini gitu. Nah, dan si dianya sendiri, mari lihat memang dia udah yang kayak, walaupun dianya itu tuh sebenarnya ya diam-diam masih mengharapkan relationship dengan kamu ini tuh bisa lebih membaik ya. Nah, tetapi memang kalau dari tindakan konkret membuat hubungan ini tuh lebih membaik, nampak-nampaknya memang tidak ada gitu ya. Jadi kayak seperti dia sedang menyerahkan lah nasib dari hubungan ini tuh ke tangan semesta, mungkin gitu bahasanya, ke tangan Tuhan gitu loh ya, atau ke tangan nasib lah gitulah, entah siapalah yang punya otoritas menentukan gitu ya. Ya paling-paling dia hanya akan menyerahkan segala sesuatunya tentang hubungan dengan kamu bukan lagi di tangannya dia, tetapi ya di tangannya kamu kah, atau tadi di tangannya Tuhan aja lah ya, katanya Mari di sini ya. Di situ. Nah, kalau dia ini tuh kelihatan nanti kayaknya makin aktif ini dianya ya. Makin aktif bukan ke kamu lagi-lagi ya, tapi ke memulai cerita baru dalam hidupnya dia. Gitu loh. Ya. Jadi mari lihat memang akan ada tindakan-tindakannya dia gitu ya, atau ya kesibukannya dia gitu loh, kesibukan yang belum pernah dia lakukan selama ini gitu ya. Kayak dia akan mencari ya pengisi hidup lah, pengganti dari fungsinya kamu dalam hidupnya dia. Kalau orang kan ingin salah satu alasannya orang ingin berpasangan itu kan cari tambahan rasa senang gitu ya. Nah, maka di situ tuh dia akan mencari aktivitas lah yang membuat dia bisa merasa senang gitu ya. Jadi dia akan mencari hobi baru. Bisa seperti itu. Ya, dia cari hobi baru, dia mulai misalnya selama ini dia nggak pernah nge-gym, akhirnya di sini tuh dia nge-gym gitu ya. Ya beberapa, terutama kalau ini tuh usianya dia masih tergolong cukup muda, katakan masih di bawah 40 tahun, maka di situ tuh ada kemungkinan besarnya dia akan mengisi juga hidupnya dia dengan membuka diri ya kepada pria baru ataupun wanita baru. Gitu ya di sana. Udah mulai nih ya, nyari-nyari target baru di sana. Mari nampak. Gitu loh. Dan kok kayaknya dia antusias juga nih. Gitu ya. Antusias dia bahwa ya setelah dengan kamu dia akan bisa aja tuh punya cerita kisah asmara baru yang jauh lebih indah gitu loh. Kenapa mari katakan jauh lebih indah? Sebab sebenarnya ya ketika bersama dengan kamu, level dari kebahagiaan yang dia rasakan itu tuh sudah di atas dari level bahagia sebelum dia ketemu sama kamu gitu lah. Nah jadi gini, sebelum dia ketemu sama kamu kebahagiaannya dia ada di level 1 gitu ya. Nah setelah dia ketemu sama kamu sebenarnya dia jadi kayak sempet mencicipi ya bahagia itu tuh di level minimal level 3 gitu ya. Nah setelah dia berada di level 3 dengan dirimu, maka kemudian di situ tuh malah ada rasa percaya diri ya, bahwa setelah ini dia akan ketemu dengan kebahagiaan setidaknya di level 5 gitu dia tuh. Nah di sana ya. Dan ini yang bikin dia itu tuh jadinya kok kayak excited gitu lah. Jadi kayak lagi semangat-semangat dia ini di sana. Ya, jadi nggak heran juga kalau misalnya dianya itu tuh
udah cuek makin cuek sama kamu, sudah dingin makin dingin sama kamu, gitu ya. Udah nggak pakai hati makin nggak pakai hati lagi sama kamu, gitu loh. Jadi makanya kalau kalian berantem di bulan Mei ini, berantemnya itu tuh bisa makin hebat ya, makin panjang durasi berantemnya, gitu ya. Makin riuh gitu loh. Makin riuh suasana berantemnya. Seperti itu ya. Karena kepada kamu sudah kosong di situ. Energinya dia, energi positifnya dia, energi baiknya dia tidak lagi dia berikan kepada kamu. Gitu. Di sana ya. Jadi makin tega dia makin tajam gitu loh ya. Kalau dia ngomong makin tajam omongannya dia sama kamu. Makin bisa menyayat-nyayat hatinya kamu. Makin bisa di situ. Itu loh. Nah, jadi kayak ini tuh semacam sebenarnya ekspresi dari dirinya dia juga ya. Jadi kan ketika sebenarnya ini nggak maunya nih kayak gini keadaan hubungan kalian, nggak mau, gitu loh. Nggak mau dia begini. Maunya dia itu tuh ya kalau bisa ya tetap bagus situasi kamu dengan dia, gitu. Jadi ada rasa kecewa di sini, ada rasa putus asa di sini. Jadi kalau orang sudah kecewa, putus asa, sudah pesimis gitu ya, pesimis dengan upaya usaha sendiri, maka ya makin bisa tuh serampangan sikapnya dia, gitu loh. Kalau usaha sendiri sudah bahkan jatuh ke apatis tuh sudah, makanya dia menyerahkan nasib dari hubungan ini tuh ke tangan Tuhan sajalah gitu ya, ke tangan semesta sajalah, ke tangan takdir sajalah gitu. Karena kalau usaha pribadi dia bilang itu tuh hasilnya zong, nol besar gitu. Makanya enggak mau lagi dia kayak berusaha tetap kayak berusaha baik sama kamu, enggak mau lagi. Sebab berupaya pun dia baik sama kamu, dia anggap ya sia-sia. Jadi ya udah sekalian aja lah sembarangan sama kamu gitu loh. Nah di sana, ya. Jadi belum ada di situ tuh perubahan, perbaikan dalam relationship-nya kalian, gitu ya. Tetapi memang dia berbeda jauh. Kalau dilihat dari kondisi keadaan masing-masing pribadi, gitu loh. Kalau masing-masing pribadi bisa lah itu tuh ya, yang ketika menjalani hidup itu tuh ya sudah merasa tenang, sudah merasa gembira, bahagia, gitu loh. Pokoknya jangan memikirkan tentang hubungan ini. Kalau memikirkan hubungan ini masih bisa itu marilah ngerusak mood, gitu ya. Ngerusak hari, gitu loh. Tapi ketika dilihat kamu tanpa dia, wah kamu baik-baik saja, gitu. Dan juga begitu dilihat tentang si dianya ya, bisa kayak kelihatan seolah-olah seperti sedang baik-baik saja di sana. Jadi ya kalian akan sibuk masing-masing dengan diri pribadi masing-masing di sana. Ya. Jadi kalau kalian ini tuh masih pacaran, tentu saja ini tuh boleh putus dia dari sisi komunikasi, gitu. Ya kalau masih pacaran. Kalau kalian ini pacaran, nampaknya mari sempatnya nih tuh kalian serius banget ya dalam hubungan ini ya, gitu. Setidaknya mungkin itu kamu, gitu loh. Jadi ketika kalian itu tuh pacaran, sudah ada nih pertimbangannya kamu untuk memilih dia ya menjadi istrimu, menjadi suamimu, gitu kan. Bahkan kayaknya memang sudah ada di situ tuh tindakan nyata yang kamu lakukan untuk mempersiapkan hubungan kamu dengan dia diangkat ke level berumah tangga ya. Tapi ya tentu dengan keadaan yang tidak baik-baik saja seperti ini. Kamu bisa tuh, udahlah batal aja lah, batal. Enggak. Nah, udah kamu udah mau kayak gitu kan? Enggak. Batal aja lah kalau kayak gini cerita hubungannya. Gitu ya kan? Sedangkan masih pacaran, sudah begini keadaannya. Konon lagi kalau aku berumah tangga sama dia, kan gitu ada pikirannya kamu kan?
Mau diaraku gitu. Di sana ya. Nggak maulah aku salah pilih gitu kamunya kan. Jadi segala sesuatu yang memungkinkan untuk bisa relationship ini ke arah yang lebih serius, kamu hentikan. Dan bisa itu hentinya henti total. Gitu loh. Jadi kalau ada mahar yang sudah kamu persiapkan nih ya, misalnya nih contoh. Udah ada nih duit mahar, kamu tabung-tabung ya, kamu simpen-simpen dikit-dikit gitu ya. Nah bisa itu, alah beliin mobil aja dah, di sana kan. Putarin ke bisnis aja lah. Kamu bisa gitu-gitu. Sana loh, ganti motor gitu. Investasi beli ladang aja, gitu kan. Beli tambak aja lah, bikin tambak, bangun bisnis. Mau kamu gitu. Nggak usah lagi nih untuk mahar gitu. Atau simpen aja untuk mahar cewek berikutnya. Nah, udah bisa kamu tuh gituan. Mari lihat ya. Jadi kayak sepertinya untuk ngebenahin ya, atau untuk melanjutkan hubungan ini belum menjadi target dari upaya, baik itu kamu, baik itu dia. Gitu ya. Oke, baiklah. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir ya energi dari Aries, berikut energi dari Aquarius, ada Libra, Taurus, kemudian Sagittarius, Leo, hadir Gemini di sini, Pisces ada, dan energi dari Cancer menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.